kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga,
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Supaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Dan biarlah sampai 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Dan berikan pada kami juga Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, menangkap isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam kasih Tuhan, mari kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan saat ini saya pilihkan bersikap tegas, ya. Kita harus bersikap tegas, tapi jangan salah. Tegas itu bagaimana? Harus kita perhatikan dengan betul supaya jangan kebablasan menjadi malah bersikap kasar. Ya, jangan salah ya. Kita orang percaya kita perlu bersikap tegas, terutama bersikap tegas terhadap dosa, terhadap ketidakbenaran harus tegas, bukan kompromi ya. Yang kita bilang seringkali toleransi, itu bukan toleransi sebenarnya, tapi kompromi. Jadi kita harus bersikap tegas ya. Bagaimana bersikap tegas yang baik itu? Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan bersikap tegas kita perlu tahu. Yang pertama, bersikap tegas bukan berarti memaksakan kehendak kita pada orang lain. Itu pun bersikap tegas namanya ya. Itu kebablasan ya. Mari kita baca Galatia 2 ayat 14. Jadi pertama, bersikap tegas bukan berarti lalu memaksakan apa kehendak kita pada orang lain. Itu bukan tegas namanya, itu pemaksaan ya. Pemaksaan kehendak, bukan tegas itu namanya. Galatia 2 ayat 14. Jadi kalaupun kita punya ya misalnya keyakinan apa, jangan dipaksakan orang harus mengikuti ya, karena kita bukan jadi pemaksa kehendak. Galatia 2 ayat 14 ya, dikatakan di sini. Tapi waktu kau lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, berarti nggak benar ya. Aku berkata pada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, itu tegas terhadap ketidakbenaran, bukan berarti maksa. Hai Petrus, kau harus begini ya, harus begitu ya, bukan begitu juga, tapi menyatakan kebenaran dengan tegas. Ya, berikutnya kita baca Galatia 2 tadi ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedua mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimana juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tidak memaksakan sesuatu ya. Mari kita baca lagi dari 1 Petrus 5 ayat kedua. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, bukan dengan maksa ya, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan kamu mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri sesuai kehendak Allah. Harus tegas di sana, bukan gembalakan dengan sesuai kehendak mereka sendiri, bukan ya. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi berarti bukannya ngotot, mengharuskan, menekan orang, memaksa orang, pihak-pihak lain tuh untuk mengikuti apa yang kita maui, apa yang kita kehendaki, hanya karena kita merasa bahwa yang dari kita itu ada yang paling benar, paling baik. Bukan, itu bukan tegas namanya ya. Itu kebablasan. Padahal firman Tuhan sudah menyatakan dengan benar bahwa manusia tidak ada yang benar kok ya. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Jadi kita kan jangan merasa yang paling benar sekali. Tapi kalau kita tahu kebenaran, sampaikan saja dengan tegas, tidak dikurang-kurangi, tidak ditutupi. Yang pertama. Yang kedua, harus kita mengerti, tegas bukanlah berarti egois, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri saja. Bukan, pokoknya aku begini, kamu harus menguntungkan aku, kamu harus nuruti aku, kamu harus mengangkat aku. Bukan begitu juga ya. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Tegas terhadap ketidakbenaran, tegas untuk mengajukan atau menegakkan kebenaran, tapi jangan mementingkan diri sendiri ya. Jadi bukan egois tegas itu ya. Kita bisa baca lagi di Yudas 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap
dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi noda yang begini, mereka bagian awan yang tak berair, yang berlaut tiup angin. Mereka bagian pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, berarti bakal tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Jadi jangan kita mentingkan diri sendiri. Mari baca lagi untuk poin ini, Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, itu ayat-ayat menjelaskan kita janganlah mementingkan diri sendiri, jangan egois, dan itu bukan tegas ya. Jadi kalau gitu kesimpulannya untuk poin ini, orang yang tegas itu bukan berarti orang yang mau menang sendiri loh ya. Orang yang tegas justru berjalan dalam kebenaran, karena itulah kasih dan menghargai orang lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau tegas bukan berarti kasar pada orang lain, bukan ya. 1 Timotius 3 ayat 2. Jadi kalau kita tegas bukan berarti bertindak kasar, berkata-kata kasar pada orang lain, berlaku kasar, bukan. Mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 2. Karena firman, karena itu penting jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, bukan kasar ya, suka beri tumpangan, dan cakap mengajar orang ya. Ini artinya bukan berarti harus kasar, bertindak kasar. Berikutnya kita bisa baca Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, termasuk juga kasar. Jangan bertindak kasarlah kita ya. Jadi sekali lagi, tegas itu tetap saja dengan memegang etika, sopan santun, juga undang-undang dan peraturan berlaku, itu dilakukan. Bisa dikatakan, kalau benar, katakanlah benar. Kalau salah, katakan salah. Nah, lebih dari itu berasal dari jahat. Itu namanya bukan toleransi. Salah juga ya nggak apa-apa, bener saja lah, terserah, sama-sama aja kita sama benernya, padahal salah gitu, tahu berarti kita bertoleransi, bukan toleransi, sorry, ini kompromi namanya ya. Firman Tuhan di Matius 5:37 mengatakan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berarti bukan seperti itu, berarti itu adalah dari si jahat, termasuk dengan membentak-bentak, memaki-maki dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bertindak kasar. Sekali lagi, tegas bukan berarti kasar. Yang terakhir, tegas bukan berarti kekeh kepala batu ya. Ada juga orang yang sikapnya keras, suka teriak-teriak, katanya tegas, tapi kurang bisa pertimbangkan, kurang bisa memikirkan apakah sikap yang diambil itu, keinginannya itu, ketentuannya itu yang dipegang, prinsipnya itu betul apa enggak? Sudah baik atau enggak? Enggak pernah dipertimbangkan. Juga dia tidak punya prinsip. Bahkan kalau ternyata apa yang diyakini itu salah atau kurang baik, tetap aja ngotot kekeh, tidak mau berubah. Saya yang paling benar. Nah, ini kepala batu. Jadi tegas katanya harusnya kita mau mengerti kehendak Allah bagaimana, penuh kesadaran untuk tidak mengecewakan Tuhan. Jadi bukan berdasarkan pikiran sendiri, pendapat sendiri, persepsi sendiri, asumsi sendiri, tapi berdasarkan kehendak Allah yang ditulis sebagian besar di dalam firman Tuhan. Jadi artinya orang yang tegas adalah tahu mana terbaik bagi dirinya, mana terbaik buat orang lain, dan tidak mau berkompromi, namun mengerjakan dengan kasih, dengan penuh etika juga. Itu adalah tegas. Jadi kesimpulannya apa? Ikutilah teladan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang tegas terhadap dosa ya, tegas terhadap dosa, tapi ia juga Tuhan yang lemah lembut. Mari kita lihat Roma 6 ayat 23. Yesus mengatakan dengan jelas, sebab upah dosa ialah maut. Nah, inilah tegas sekali yang mengatakan. Tapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, itu dengan tegas. Tapi sebaliknya, dia juga lemah lembut. Mari kita baca Matius 11. Jadi tegas itu bukan berarti kasar. Seperti teladan Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29 dan 30. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi bukan sombong, bukan kekeh dan sebagainya. Jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi tegaslah Bapak Ibu untuk melakukan
menyatakan atau untuk mendapatkan juga kebenaran itu. Amsal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran, berani bayar harga, terutama dalam hal firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, sehingga bisa bersikap tegas dengan sebaik-baiknya, bukan bersikap kasar, bukan bersikap kekeh, bukan memaksa orang ikuti keinginan sendiri, bukan egois, tapi bersikap tegas meneladani Tuhan Yesus. Dan itulah kiranya bisa menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan sudah datang kembali, second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dulu Tuhan berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya. Sampai jumpa, haleluya. Waktuku susah dan menderita, Yesus yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkaulah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan damai sejahtera yang
damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus kau Tuhan di